Ada orang-orang yang memilih hidup dengan idealisme. Mulutnya tidak dapat dibeli, tindakannya tidak bisa diatur dengan uang. Bukan uang yang mereka kejar, bukan jabatan, tapi kebenaran. Dan ketika mereka mulai membuka suara soal rahasia perang, soal konspirasi elit, soal kebohongan sistem, satu demi satu, mereka hilang. Tewas dalam keadaan yang terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Hari ini, saya akan sajikan pada Anda 10 orang yang tewas setelah membongkar atau sedang ingin membongkar dosa para elit global. Hati-hati, video ini bisa membuat Anda melihat dunia dengan mata yang berbeda. Atau konten ini yang di-take down. Let every nation know, whether it wishes us well or ill, that we shall pay any price, bear any burden, meet any hardship, support any friend, oppose any foe, to assure the survival and the success of liberty. Selamat datang di channel Air Angkasa, memisahkan fakta dari ilusi. Number 10. Nikola Tesla. Nikola Tesla, penemu energi bebas. Ia temukan energi bebas untuk semua manusia. Tapi itu tak cocok dengan bisnis listrik. Ia wafat dalam kesendirian. Dokumennya disita. Tesla menemukan cara menyalurkan energi tanpa kabel, tanpa bayar. Tapi itu ancaman bagi konglomerat minyak dan listrik. Ia dimiskinkan, diasingkan. Saat ia wafat, FBI menyita semua catatannya. Beberapa dokumen masih dirahasiakan sampai hari ini. Untuk apa FBI menyita dokumen yang harusnya untuk seluruh umat manusia ini? Yang lebih aneh lagi adalah penunjukan John G. Trump oleh FBI. FBI memberikan tugas menganalisis dokumen Tesla ke seorang ahli bernama John G. Trump. Sounds familiar ya kan? Benar, ini pamannya Donald Trump. Pantes mereka sekeluarga kaya banget ya. Anehnya, setelah itu, dokumen-dokumen tidak pernah muncul lagi secara utuh. Dan pamannya Donald Trump, yaitu John G. Trump, menyimpulkan tidak ada yang berbahaya dalam dokumen Tesla. Tapi banyak pihak meragukan kesimpulan itu. Tesla ditemukan wafat sendirian di usia 86 tahun. Katanya terkena serangan jantung, tapi tak ada saksi langsung, dan tak ada otopsi terbuka. Dan kenapa harus diselidiki FBI? Aneh. Mengingat ia pernah jadi target korporasi besar dan pemerintah, ini menimbulkan pertanyaan. Apakah Tesla benar-benar mati karena usia, atau disenyapkan secara halus? Number 9. Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi adalah pemimpin Libya, berkuasa selama 42 tahun, yaitu dari 1969 sampai 2011. Dituduh diktator, tapi ingin keluar dari sistem dolar. Akhir hidupnya disiarkan ke seluruh dunia. Gaddafi ingin bebaskan Afrika dari dolar. Dunia menyebutnya diktator. Tapi siapa yang menulis narasi itu? Ia rancang mata uang sendiri, dinar emas. Ia menasionalisasi minyak. Ia ajak negara Afrika keluar dari sistem bank dunia. Apa yang terjadi? NATO turun tangan. Ia diburu. Dunia diberitahu bahwa ia diktator. Tapi siapa yang menulis cerita itu? Masih menjadi misteri, namun mengarah ke elit global.
Number 8. Aaron Russo. Aaron Russo. Siapa Aaron Russo? Sutradara yang bersuara soal rencana elit global, termasuk penanaman microchip, meninggal mendadak akibat kanker. Ia pernah diajak gabung elit, tapi ia memilih membongkar, dan ia jatuh sakit. Aaron Russo pernah dekat dengan keluarga Rockefeller. Ia diberitahu soal rencana chip global dan kontrol populasi. Lalu, ia berubah. Ia bicara, ia buat dokumenter. Tak lama setelah itu, ia didiagnosis kanker langka. Banyak yang percaya, ia dibungkam perlahan. Aaron Russo diwawancarai oleh Alex Jones dan mengungkap percakapannya dengan Nick Rockefeller, salah satu anggota keluarga elit paling berkuasa di dunia. Menurut Russo, Nick Rockefeller mengatakan hal-hal berikut. Rencana penanaman microchip di semua manusia untuk kontrol total. 9/11 adalah rencana dalam negeri atau false flag untuk memulai perang dan menakut-nakuti rakyat. Industri hiburan digunakan untuk mengontrol opini publik dan meninabogokan rakyat. Tujuan feminisme bukan emansipasi, tapi membuat pajak double dan memisahkan anak dari orang tua. Aaron Russo meninggal dunia pada 24 Agustus 2007. Kutipan terakhirnya sebelum meninggal. Tujuan akhir mereka adalah membuat semua orang memiliki chip, dan jika kamu menentang, mereka bisa mematikan chip itu. Itulah kendali absolut. Kalau chip dimatikan berarti kartu ATM-mu tidak berfungsi. Semua ID elektronikmu tak dikenali. Bahkan kamu tidak bisa membuka pintu rumah sendiri dengan Passkimo. Aaron Russo bukan meninggal karena kanker. Ia meninggal setelah menyentuh tombol merah yang tak boleh disentuh, membongkar rencana elit global dari dalam. Number 7. Munir Said Talib. Munir Said Talib, aktivis HAM Indonesia, diberi racun arsenik di pesawat. Siapa yang menyuruh? Desember 865 Ya, di Malang. itu udah ada datanya. Tapi ini, saya nggak percaya ini. Oh, begitu ya. Ini benar. Betul. Oke, lantas sebagai anak ke-6 dari tujuh Yes. saudara. Munir memperjuangkan suara yang dibungkam. Tapi ia sendiri dibungkam dalam penerbangan. Kasus Munir Said Talib bukan sekadar pembunuhan terhadap seorang aktivis. Banyak pengamat dan peneliti HAM menganggap kematiannya sebagai titik balik kelam dalam demokrasi Indonesia dan mencerminkan upaya sistematis untuk membungkam kebenaran oleh pihak-pihak berkepentingan, baik dalam negeri maupun aktor luar yang tak terlihat. Munir Said Talib, suara nurani rakyat kecil di Indonesia. Ia bongkar pelanggaran HAM, ia lawan kekuasaan gelap. 7 September 2004. Ia tewas diracun arsenik di pesawat. Umurnya masih 38 tahun. Pelakunya? Seorang agen intelijen. Tapi, siapa aktor utamanya? Dan, apa sih yang Munir ketahui, sehingga dia harus dilenyapkan? Sampai sekarang, keluarga masih menunggu keadilan. Number 6. Bob Marley. Bob Marley, Rastafari damai, menentang sistem. Konon disuntik kanker lewat sepatu beracun. Bob tak hanya nyanyi soal cinta, ia nyanyi soal revolusi jiwa, tapi tubuhnya dihancurkan dari dalam. Bob Marley menyanyikan kebenaran. Lagu-lagunya tentang penjajahan, tentang revolusi hati, tentang membebaskan pikiran dari perbudakan sistem. Ia ditembak tahun 1976, tapi selamat. Lalu menderita kanker misterius tahun 1981, selang 3 tahun dari percobaan pembunuhan di tahun 1976. Bob Marley dianggap berbahaya bagi elit karena pesan musiknya menginspirasi perlawanan rakyat tertindas. Seorang mantan agensi CIA pernah mengaku terlibat.
dunia kehilangan seniman yang terlalu bebas untuk dikendalikan. Number 5. Chris Cornell. Chris Cornell, vokalis dari dua band besar, Soundgarden dan Audioslave. Musisi rock yang konon tengah menyelidiki jaringan perdagangan anak, ditemukan gantung diri. Banyak yang tak percaya. Ia diduga membantu investigasi kejahatan para elit. Tak lama kemudian, ia ditemukan tewas. Chris Cornell dilaporkan tengah membantu penyelidikan perdagangan anak. Ia dekat dengan Chester Bennington dari Linkin Park. Keduanya tewas dengan cara yang sama, digantung, dengan jeda waktu berdekatan. Chris Cornell dan Chester dikenal sangat dekat secara pribadi. Chester bahkan menyanyikan lagu di pemakaman Chris. Yang membuat kasus mereka menarik dalam teori konspirasi adalah Chris Cornell meninggal pada 18 Mei 2017. Dinyatakan bunuh diri. Chester Bennington meninggal pada 20 Juli 2017, juga dinyatakan bunuh diri di hari ulang tahun Chris Cornell. Beberapa teori menyebut mereka sedang mendukung atau mengetahui sesuatu terkait eksploitasi anak oleh elit global, meskipun belum ada bukti resmi. Fakta bahwa mereka wafat dengan pola serupa dan dalam waktu berdekatan memicu dugaan adanya keterkaitan. Konspirasi? Atau sinyal bahwa suara mereka harus dihentikan. Number 4. Tupac Shakur. Tupac Shakur bicara soal realita jalanan dan korupsi. Ditembak, masih dipercaya hidup oleh sebagian orang. Tupac bicara terlalu dalam tentang sistem, tentang warna kulit, tapi ia ditembak dan tidak ada satu saksi pun yang selamat. Tupac lebih dari sekedar rapper. Ia vokal soal ketidakadilan. Ia menyerang sistem rasis, industri musik, dan pemerintah. Tupac Shakur wafat pada usia 25 tahun, tepatnya pada 13 September 1996. Banyak yang percaya pembunuhan Tupac bermotif lebih dalam daripada sekedar konflik geng atau perseteruan musik. Ia mulai vokal tentang isu sosial, rasisme, dan korupsi sistemik, bahkan bicara soal reformasi besar. Ia memiliki pengaruh besar di kalangan muda kulit hitam AS. Ada dugaan bahwa ia sedang mengerjakan proyek yang mengekspos sistem penindasan dan rasisme terstruktur, bahkan disebut tertarik ke arah politik. Beberapa teori menyebut keterlibatan aparat atau operasi diam-diam untuk membungkamnya. They fear me 'cause I'm speaking the truth. Potongan lirik Tupac yang sering dikutip untuk memperkuat dugaan bahwa kematiannya bukan sekedar kebetulan, melainkan pembungkaman terhadap suara yang menginspirasi perlawanan. Sama seperti Chris Cornell, Tupac juga sedang mencurigai adanya child abuse atau human trafficking oleh para elit pada saat itu. Ia ditembak dalam kondisi mencurigakan. Banyak percaya dia tidak hanya dibunuh karena konflik geng, tapi karena dia terlalu sadar dan terlalu didengar. Number 3. John Lennon. John Lennon, ikon damai, ditembak oleh penggemar sendiri. Motifnya terlalu vokal soal perdamaian dunia. Mereka bilang ia ditembak penggemarnya, tapi siapa yang mencuci pikiran si penembak? John Lennon dulu ingin bayangkan dunia tanpa negara, tanpa agama, tanpa perang. Pesannya sederhana, tapi berbahaya bagi kekuatan global. Ia ditembak oleh penggemarnya sendiri, Mark Chapman, yang mengaku mendengar suara. Tapi apakah suara itu berasal dari dalam dirinya atau dari luar nalar manusia? John Lennon wafat pada usia 40 tahun pada 8 Desember 1980 karena ditembak oleh seorang pria bernama Mark David Chapman di depan apartemennya di Dakota
di New York. Konspirasi yang mencurigakan. 1. Chapman dikendalikan. Mind control? Banyak yang percaya Chapman adalah bagian dari program CIA MK Ultra, eksperimen pengendalian pikiran yang pernah bocor ke publik. Chapman sendiri pernah bicara soal suara di kepalanya dan terlihat seperti orang dalam trance saat penembakan. 2. John Lennon mulai jadi ancaman bagi elit. Lennon sangat vokal menentang perang, kekuasaan negara, dan kapitalisme. Ia aktif dalam gerakan perdamaian dan mengkritik pemerintahan AS, terutama soal perang Vietnam. Pemerintah AS terutama era Nixon memata-matai Lennon, bahkan berusaha mendeportasinya dari AS. 3. Lirik dan pidatonya terlalu membangkitkan rakyat. Lagu seperti Imagine, Working Class Hero, dan Give Peace a Chance dianggap sebagai ancaman ideologis. Lennon pernah berkata, "You don't need a leader, you are the leaders." 4. Dugaan skenario pembungkaman. Lennon disebut-sebut sedang merancang kampanye global anti kekerasan dan anti kapitalisme, dan baru saja kembali ke dunia musik setelah lama vakum. Beberapa peneliti teori konspirasi percaya pembunuhan ini bukanlah aksi fanatik pribadi, tapi bagian dari operasi intelijen untuk menghentikan pengaruh Lennon. John Lennon bukan sekedar musisi. Ia adalah ikon perlawanan damai yang bisa menyatukan masa lintas bangsa dan kelas. Itu sebabnya ia tidak sekedar dibunuh, tapi disingkirkan. Number 2. John F. Kennedy. John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat ke-35. Ia bukan hanya pemimpin, tapi seorang pemberani yang secara langsung menyebut secret societies dalam pidatonya. The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. Ia ingin membubarkan CIA. Ia menolak perang besar yang didesain oleh kelompok ekonomi militer. Dan akhirnya, ia ditembak bis yang bolong di depan publik, dilantik 20 Januari 1961. Wafat dibunuh 22 November 1963. Jabatan JFK berakhir ketika ia dibunuh di Dallas, Texas, dan merupakan salah satu masa jabatan Presiden AS yang paling singkat dalam sejarah modern. Setelah kematiannya, Wakil Presiden Lyndon B. Johnson langsung dilantik sebagai presiden. Sampai hari ini, dokumen pembunuhan JFK masih disensor. Number 1. Diana, Princess of Wales. Putri Diana mengungkap sisi gelap kerajaan, dikejar paparazzi, lalu kecelakaan, atau eksekusi. Ia membela rakyat, ia keluar dari sistem kerajaan, tapi malam itu, semua kamera mati. Diana, Princess of Wales, ia keluar dari sistem istana yang kaku. Ia bicara tentang kemanusiaan, tentang ranjau darat, tentang penderitaan. Dan ia juga terlalu dekat dengan kebenaran tentang hubungan elit dan kepentingan gelap. Ia tewas dalam tabrakan mobil, dikejar paparazzi, atau dibungkam. Saksi mata banyak yang hilang, kamera pengawas mati malam itu. Lady Diana wafat pada 31 Agustus 1997 dalam usia 36 tahun. Wafat dalam kecelakaan tragis, tapi banyak yang percaya itu bukan sekedar musibah biasa. Motif-motif pembunuhan mulai mencuat. Pertama, Diana dianggap ancaman bagi citra kerajaan, terlalu populer, terlalu bebas, dan tak bisa dikendalikan. Kedua, hubungannya dengan Dodi Al-Fayed, seorang Muslim, memunculkan isu bahwa ia sedang hamil. Jika benar, maka calon Raja Inggris akan punya saudara tiri berdarah Arab, sebuah skandal besar bagi monarki. Ketiga, Diana diduga tahu terlalu banyak rahasia gelap para elit, mulai dari skandal perdagangan senjata hingga korupsi. Ia bahkan pernah menulis bahwa nyawanya sedang diincar. Keempat, muncul dugaan keterlibatan MI6, Dinas Rahasia Inggris, yang punya kemampuan merancang kecelakaan alami.
Dan kelima, kematiannya dianggap sebagai solusi terakhir untuk menghentikan pengaruhnya yang makin meluas di dunia internasional. Semua ini membuat satu pertanyaan tak pernah benar-benar padam. Apakah Lady Diana benar-benar tewas karena kecelakaan atau karena tahu terlalu banyak? Untuk para Earthlings yang masih menyimak, jangan lupa tulis komentar kamu di kolom komentar, lalu like dan subscribe channel ini jika kalian senang dengan konspirasi dunia yang bakal kita gali sampai ke akar-akarnya di episode-episode mendatang. Oke, kembali ke topik. Mereka datang dari zaman dan latar belakang berbeda. Seorang putri, seorang presiden, seorang musisi, seorang aktivis. Tapi jejak mereka berakhir dengan pola yang mirip. Dibungkam, dihilangkan atau dimatikan setelah menyuarakan sesuatu yang terlalu berani untuk dunia yang terlalu rapuh. JFK, Lady Diana, Nikola Tesla, Tupac, Chris Cornell, Bob Marley, John Lennon, Munir, Aaron Russo, dan Muammar Gaddafi. 10 nama, 10 nyawa, 10 suara yang terlalu lantang bagi elit yang ingin dunia tetap sunyi. Lalu kita pun bertanya, siapa selanjutnya? Mungkinkah masih ada yang sedang diawasi sekarang karena terlalu berani berbicara? Atau mungkinkah di masa depan, satu dari kalian, Earthlings, akan bernasib serupa hanya karena memilih berdiri di sisi yang benar? Dan ya, jangan-jangan setelah video ini tayang, algoritma ikut-ikutan bingung. Konten ini kenapa tiba-tiba error ya? Kalau hilang, ya berarti kita berhasil menyentuh titik rawan yang sesungguhnya. Terima kasih karena sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. This is an emergency broadcast system announcement.